Baik, terima kasih banyak Ibu Risti atas kesempatannya. Eh, Selamat malam Bapak Ibu semua. Apakah suara saya ini terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. Sangat Ya, jelas. jelas. Pak. Oke. Jelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat datang Bapak Ibu di Zoom webinar ketiga ini. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang hadir di live YouTube ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang faktor positif. Ini di bagian number theory atau di teori bilangan. Sebentar biar saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, hari ini teori bilangan Sudah terlihat, Pak. membahas tentang faktor positif. Oke, baik. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Rifki Chandra Nugraha, SPD. Sebelumnya untuk pengalaman mengajar di Olimpiade ini, saya pernah menjadi pemateri di GMOM yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya juga sempat bekerja menjadi tutor matematika dan pernah mewakili UPI dalam Olimpiade di tingkat mahasiswa. Ya, mengingatkan kembali, di webinar ketiga ini ada challenge juga ya, sama seperti webinar-webinar kemarin. Aturannya ya sama ya, mungkin yang berbeda di sini adalah batas akhir uploadnya, yaitu Rabu tanggal 27 September atau besok jam 6 sore, itu batas akhir upload. Untuk pengumumannya di hari Kamisnya sama ya, di jam 6 sore, waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu partisipasinya agar acara kita ini bisa terpublikasikan lebih jauh lagi, agar nanti rekan-rekan kita yang lain atau teman-teman atau siswa-siswa juga bisa mengetahui informasi tentang kegiatan yang bermanfaat ini. Oke, sebelum mulai, ada kata-kata motivasi dari Bapak Gaus ya. Mathematics is the queen of the science, and number theory is the queen of mathematics. Jadi Bapak Gaus ini yang memiliki julukan Pangeran Matematika, Prince of Mathematics, berkata kalau Sorry admin, itu di mute dulu dong. Oke, udah ya, di mute. Ya, jadi Bapak Gaus ini yang sudah sangat terkenal ya Bapak Ibu, kita sering melihat Bapak Gaus ini. Dia berkata kalau matematika itu adalah ratunya sains gitu. Nah, number theory atau teori bilangan ini adalah ratunya matematika. Jadi kita ya Bapak Gaus saja dia bisa sangat suka, kita juga pasti suka ya sama number theory. Bapak Ibu suka nggak sama number theory, sama teori bilangan? Suka. Oh, ini ada. Ya, sebelumnya kalau kita ini diskusinya langsung aja. Jadi kalau mau bisa langsung di unmute saja kalau mau bicara ya, atau di kolom chat juga tidak apa-apa ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Jadi pada malam ini materi yang akan saya sampaikan itu ada beberapa. Ini ada 7, tapi ya sebenarnya nggak terlalu banyak karena singkat-singkat gitu. Yang pertama ada keterbagian, lalu ada faktor positif sendiri, ada fungsi tau, sifat bilangan kuadrat, perkalian faktor positif, penjumlahan faktor positif, dan fungsi V-Euler. Nah, Bapak Ibu udah sering dengar lah mungkin ya tentang hal ini. Apakah ada yang baru mendengar tentang materi-materi ini? Lupa. Oke, berarti pernah ya Bu kalau lupa. Buat yang di YouTube gimana nih? Oke. Sudah pernah dengar ya, yang pernah dengar, ada lupa. Oke. Kita mulai lanjut saja ya. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah keterbagian. Mungkin ini hanya sedikit mengingatkan karena ini suatu definisi yang dasar mungkin ya, bisa disebut
definisi yang sangat dasar. Keterbagian. Nah, jadi bunyinya seperti ini katanya. Suatu bilangan bulat B dapat dikatakan dapat dibagi oleh bilangan bulat A. A-nya tuh syaratnya tidak boleh 0. Disimbolkan dengan seperti ini ya. Kursor saya ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Ya, ini disimbolkannya. A membagi B. Jadi ada A, terus ini garis vertikal, dan B. A membagi B. Kayak itu. Nah, B dapat dibagi oleh A itu jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga B itu sama dengan A kali K. Gitu. Sampai sini kebayang nggak Bapak Ibu? Tentang ini. Kebayang ya kan? Oke, sip, bagus. Ya, jadi seperti itu. Lalu kalau tidak membagi B, dinotasikan ya seperti biasa ya, kalau notasi matematika, kalau yang tidak atau negasi itu ya tinggal dicoret aja ya. Ini garis vertikalnya dicoret kayak gitu. A tidak membagi B. Nah, A itu disebut juga faktor dari B kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita perhatikan angka 12. Angka 12 itu faktornya apa aja Bapak Ibu? Coba balik. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ya, betul ya. Itu ya, betul. Ya, itu adalah faktornya ya. Dan itu adalah faktor yang positif. Faktor positif itu maksudnya. Oke, bagus. Nah, kalau kita perhatikan, ini saya keluarkan dulu. Sorry. Faktorisasi prima. Pernah dengar faktorisasi prima, Bapak Ibu? Pernah. Nah, ya. Karena sering. Pernah. Ini materi SD ya, faktorisasi prima tuh. Faktorisasi prima dari 12 itu seperti apa? 2 pangkat 2, 3. Nah, betul, 2 pangkat 2 dikali 3. Betul ya. Nah, berarti faktor-faktor 12 yang tadi disebutkan di kolom chat itu, mereka memiliki bentuk seperti apa? Mereka bentuknya adalah 2 pangkat suatu bilangannya, 2 pangkat A gitu, dan dikali 3. Seperti ini. Faktor primanya ada 6. Nah, ini faktorisasi primanya berbentuk seperti ini. Oke. Nah, berarti di sini sebentar. Oh ya, 3-nya tadi pangkat 1 ya. Kita tulis saja di sini 1. Pangkat B. Kita tulis pangkat B. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti nilai dari A itu dari berapa sampai berapa Bapak Ibu? Satu sampai 2. Masa dari 1 Ibu. Berapa? Dari 0. Dari 0 ya, betul. Paling besar paling besarnya berapa? 2 ya. Nah, berarti karena pangkat itu bilangan bulat ya, berarti ada berapa kemungkinan dari 0 sampai 2 nilai A-nya? 3. Ya, betul ya, 3 kemungkinan. Oke. Begitu pula yang B. Kalau B dari mana sampai mana? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Tuh, 0 sampai 1 ya. Cuman ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan. Iya, betul. Jadi banyaknya faktor positif dari 12 itu ada 3 dikali 2 ya. Dengan 6 kemungkinan. Betul. Nah, Mohon ini kan maaf kalau 0 bisa dikatakan positif ya. oh, iya, sorry, mohon maaf ya. Untuk 0 itu dia bukan positif ya. Terima kasih. Itu Dia angka 12 ya. atau bilangan 12, Mas.
Kenapa, Bapak? Pangkat 12 apa bilangan 12? 12 bilangan ini. Angka atau bilangan? Oh, ini bilangan ya, bilangan 12 ya. Bilangan 12. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Kayaknya kalau A 0 kurang sama dengan A kurang sama dengan 2, kalau batasannya sampai situ, berarti dia tidak jadi prima kalau 2 pangkat 0 kan 1. Kan, Oh, ya. oke, baik. Batasannya 1. Baik, jadi maksud saya tulis seperti itu, jadi seperti ini. Oh ya, ini. Penulisannya bukan, oh ya, betul. Jadi yang ingin saya tuliskan itu adalah faktor dari 12 itu sendiri. Faktor dari 12 itu sendiri kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. 6 dan 12. Nah, tuh. Kalau 1 itu didapat dari 2 pangkat 0 dan 3 pangkat 0. 0 ya. Gitu. Nah, ini 1. Lalu 2 yang kedua, faktor 2 didapat dari 2 pangkat 2 pangkat 1, 3 pangkat 0. Pangkat 1. 3 pangkat 0. Ya, seperti itu maksudnya. Oke, ini saya tulis lagi biar jelas ya. Faktor dari 12 berbentuk. Nah, seperti ini ya. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Yes. Oke, betul ya. Jadi banyaknya faktor positif dari 12 itu ada 6. Kalau misalkan ditanya berapa sih banyaknya faktor positif dari 9? Ada berapa faktor positif dari 9? 3. 3 ya. Betul, Ya. ada 1, 3, 1, 3 dan 9. betul. 139. 139. Mudah ya Bapak Ibu kita menghitungnya. Tapi gimana kalau ditanya misalkan faktor positif dari 120? 39. 24. Oke. Kalau angkanya semakin besar ya perhitungannya juga semakin besar, semakin banyak langkahnya. Oleh karena itu ada yang namanya fungsi tau. 16. Oke. Fungsi tau. Ya, tau. Ini dari Greek letter ya, dari apa? Huruf Yunani. Tau. Tau kecil kayaknya. Ya, tahu kecil. Ya, betul. Oke. Misalkan n itu bilangan asli dengan faktorisasi prima bagi berikut nih. P-nya itu bilangan prima faktorisasi prima. Kayak gini. Ini bentuk umum aja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, itu sama dengan ini untuk ruas kanan itu Rifki hanya sederhanakan ya, penyingkatan menggunakan notasi produk. Jadi mirip seperti sigma, hanya saja sigma itu untuk penjumlahan, sedangkan produk ini untuk perkalian seperti itu. Oke. Jelas Bapak Ibu terkait notasi ini? Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, maka banyaknya faktor positif dari n itu ya dinotasikan dengan tau n ini. Itu gini perhitungannya. Jadi pangkat bilangan prima pertama tambah 1. Ya. Terus pangkat bilangan prima kedua tambah 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau disingkat ya, jika disingkat ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi produk ya dari I-nya itu dari 1 sampai M gitu. Nah, KI tambah 1 seperti itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Kita coba yang 12 tadi ya. Kecil ya. Sudah.
Katiin aja deh. Apa sih? Ini kalau ukurannya segini terlihat Bapak Ibu semua? Ya, jelas. Ya, jelas. Jelas ya? Terlihat, Oke. terlihat. Kalau kita ditanya tahu 12 itu berapa? Ya, tadi kita udah tahu kan ya bentuk faktorisasi prima dari 12 itu 2 tambah 1. 2 pangkat 2, 3 pangkat 1. Iya, betul. Nah, berarti jumlahnya adalah 2 tambah 1. 2 tambah 1, betul. Kali 1 tambah 1. 1 tambah Jumlah atau banyak? betul. Hasilnya adalah 6. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah ya Bapak Ibu? Ya, insyaallah. Ya, ya. Bisa. Ya, Insya Allah, semoga ke depannya juga mudah ya. Selanjutnya, nah udah ada soal lagi nih. Nah sekarang banyaknya faktor positif dari 90 kuadrat yang lebih kecil dari 90. Seperti ini Bapak Ibu. Kita bahas, oke. Saya kasih waktu kira-kira 3 menit. Coba Bapak Ibu kerjakan dan nanti sebutkan hasilnya berapa. Silakan. Enam 45. Berapa? 5 itu. 5. Oke. Yang lainnya gimana? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. 45. nanti dulu. 45. 45. 45. Ada 5, ada 45. Terus 45. 55. 45. 45 keseluruhan. 44. 11. 1. 11. Iya. Oke. Nanti kita lihat ya. Cepet-cepet ya Bapak Ibu. Mudah ya ini soalnya terlalu mudah. 45. 45 semua. 45. Yang lebih kecil dari 90 ya. Iya, lebih kecil dari 90. Betul. Coba kasih yang lebih susah. Sabar Bapak, masih awal ya. Untuk yang di YouTube, gimana yang di YouTube? Masih pemanasan, Pak. Jawaban? 9. Oh, jangan-jangan nanti soal-soal yang saya kasih ini nanti gampang semua. Ini masih pemanasan, Pak. Sebentar, ini sulit. 45. 45, oke. Ada 1 menit lagi, saya tunggu 1 menit lagi. Apa itu 44 emang bisa, Pak? Nggak tahu ya itu yang jawab siapa ya. Nanti kita bahas. 44 itu. Ya, tidak apa-apa. Kita tulis aja. Oke, 45. 45, oke. Bagus. 45. 45. Mayoritas 45 kayaknya. Dari yang suara yang terdengar. 45. Kalau di chat ada 12. 22. 15. 15. 45 jawabannya sebenarnya. 15. 12. 9. Yang lebih kecil dari 90. Banyak 15. yang lebih kecil dari 90. 15. Bukan 45. 22. 45, 22. 12. Kok kecil ya? Yang lebih kecil dari 90, Pak. Oke ya, kita Artinya bukan sudah ya? 45. Sudah kita bahas sama-sama. saja, ya. Bahas sama-sama, Pak. Ya, kita bahas sama-sama, betul. Kita cek ya, apakah ada 11. jawaban yang benar dari 11. sekian banyak jawabannya. 11. Faktorisasi prima dari 90 itu berapa?
pangkat Eh. 2. 2, 5, kuadrat. 2, 3, 5. 5, 9. 2, 5. 3 kuadrat kali 5, 5. 3, 9. 3 2, kuadrat. 3, 5. Iya, betul. 2, 3 kuadrat. 5. 3 kuadrat. 2, 3, 5. 6, Sini. 6. Ya. Faktorisasinya saja. Bentuk faktorisasi Ya, prima aja. 6. Gini ya. Begini. Iya. Nah, 11. yang ditanyakan itu adalah 90 kuadrat. Ya sudah, kita 18. kuadratkan saja si 90-nya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 2 pangkat 2, 2 Pangkat 2 kali 2 Iya, 3 pangkat pangkat 4, 3 pangkat 4. 5 Faktor di pangkat bawah 2. 90 ya. Faktor yang di bawah Iya, 90. Yang lebih kecil dari 90. 2 pangkat 2, 3 pangkat 4, 5 pangkat 2. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang kita bisa cari nih. Itu ikut 90 90. kuadrat. Ya. 45. Tahu untuk 90 kuadrat itu berapa? Berarti 2 Ya, tambah 1. 2 tambah 1. 4 tambah 1. 4 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Oke. Ini ya. Itu semua. Tadi 45. Dengan 5. berarti Langsung dicatat dari 45. berapa? Padahal salah. 45. Hasilnya berapa? 45. 45. 3, Nah, betul. 5. Boleh. 45. Nah, Iya, ini kan 45. banyaknya faktor positif dari 90 kuadrat itu 45. Yang ditanyakan adalah faktor Yang yang lebih kecil dari 90. Itu ya masalah tadi. kalau kita perhatikan, 45 setiap faktor itu bisa kita pasangkan. Bisa Iya. kita pasangkan ya. Misalkan Ini. 1 dikali berapa yang jadi 90? Kuadrat ya, 90 kuadrat. Maaf, nah gini. Ini kan. Mereka faktor kan? 1 dan 90 kuadrat itu faktor dari 90 kuadrat kan? Iya. Nah, betul. Terus 2 dikali ya, pasangannya itu adalah 4050. 90 kali 45. Iya, betul. Betul ya. Sampai nanti di akhir itu ada 90 kali 90. 90 kali 90. Betul ya. Oke. Tadi totalnya ini ada berapa berarti? Ada 45 kan 45. faktor tuh. 5. Nah, Iya. sekarang kalau kita pisahkan 90 ya, kita pisahkan 90. Berarti sisa faktornya ada 44. 44. Oke. Jumlah yang kurang dari 90 dan yang lebih dari 90 itu sama. Betul? 22. 22. Ya, 22. faktor positif yang kurang dari 90 ada 20. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Masih memahami. Masih ya, mudah ya. Boleh soalnya diulangi mudah. nggak kenapa 22? Masih Oh, memahami. iya. Oh, ini Oke. yang ini Kenapa? juga, Pak. Yang 4050 itu dari mana? Dari 4050. pisahkan 90. Oh, oke. Dari atas dulu ya. 4050 itu dapat dari mana? Ini aja Bu. 90 kuadrat dibagi 2 ya jadi berapa? 4050 sebenarnya. Gitu. 22 Pak jawabannya. Iya, betul ada 2 ya. Oke. Kenapa 44? Kan tadi ini faktor positif dari 90 itu adalah 45. Oke, 45 ya, jelas. Nah, sekarang kalau kita pasangkan ini sama ini udah 2 ya. Ini sama ini juga udah 2. Sampai 90 ini. Ini tuh ada 45, tapi yang 90 ini kita anggap 1 aja ya. Dianggap 1 maksudnya. Kenapa? Karena sama aja ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di soal itu minta yang lebih kecil dari 90, nggak pakai sama dengan. Itulah kenapa saya pisahkan ya 90. Kalau kita pisahkan 90 berarti sisa 44 ya, sorry, 44 gitu. Nah, faktor yang kurang dari 90 dan yang lebih dari 90 itu jumlahnya sama karena mereka berpasangan tadi.
Sehingga kalau sama ya tinggal dibagi 2 aja. Jadi hasilnya adalah 22. Seperti itu. Betul. Jelas ya? Ada yang benar jawabannya ya. Ada yang benar. Jelas. Oke, nggak apa-apa. Masih awal. Paham, Mungkin Pak. tadi mungkin ada yang Tinggal benar, dilihat tapi nggak yang lebih disebutkan. kecil dari 90-nya. Harusnya tadi ini saya boldnya yang lebih kecil aja ya. Ini semuanya Langsung di bold. dihantam tadi. 45. Oke, mungkin karena terlalu semangat ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Oke, ada trivia. Ini siapa ini? Pak, materi nanti sudah selesai Zoom ini ini Pak ya. Tenang. Di share materinya. Siap, nanti dikirim. Oke, terima kasih Nanti Pak. Saya ada oleh-oleh sedikit di soal ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin yang belum paham, kalau ada waktu kita bahas lagi. Sekarang ada suatu trivia. Yang pertama, banyak faktor positif pada bilangan kuadrat adalah ganjil, sedangkan yang non kuadrat adalah genap. Itu ya. Non kuadrat adalah genap. Contohnya 36 itu buat bilangan kuadrat kan. Sedangkan 20 itu dia bukan bilangan kuadrat. Sini saya pakai istilah non kuadrat. Oke. 36 itu faktorisasi primanya bagaimana? 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya, betul. Ini. Berarti banyaknya faktor positifnya ada 3 kali 3 9. 9. Ganjil ya. Ya. Ya, ganjil. Sekarang kalau 20 itu 2 pangkat 2 kali Pangkat 2 kali 5. 5 pangkat 1. 5, betul. 5 pangkat 1, betul ya. Berarti banyaknya faktor positif dari 2 dari 20 itu 6. adalah 6. 6. 3 kali 2. Iya. Dia genap. Bapak Ibu boleh nanti misalkan di rumah, kok bisa gini sih, silahkan buktikan aja sendiri ya. Kalau di sini kita pakai saja dulu. Itu yang pertama. Jelas ya yang pertama? Ya. Iya. Jelas. Kita lanjut ke yang Masih kedua. bingung Pak, masih bingung. Kenapa bingung? Kenapa, Pak? Masih bingung. Oke, jadi Ini Dapat banyak 9. berarti nggak semua ya Pak ya? Dapat Nggak semua. 9. Nggak berlaku umum ya? 6. nggak berlaku. Harusnya sih ini berlaku umum. Harusnya ini pakai semua ya. Iya, itu untuk setiap bilangan. Kalau yang untuk setiap Ini banyak. bilangan berlaku Iya. jika bilangan A itu kuadrat, maka banyak positifnya adalah bilangan ganjil. Iya. Sorry, Mungkin mohon maaf, itu pernyataannya banyak yang itu. dirubah. Iya, Pernyataannya saja yang dirubah bahwa jika suatu Adalah bilangan adalah bilangan jumlahnya. kuadrat, maka banyak faktor positifnya adalah ganjil. Ganjil Jika ya. A betul, bukan betul. bilangan non kuadrat, maka banyak faktor positifnya adalah genap. Alasannya kalau bilangan kuadrat kan pasti ada faktor sama. Misal 4 itu kan 2 kuadrat, pasti nanti dia akan jadi ganjil. Ya, gitu ya. Ya. Jika A bilangan kuadrat, maka tau A Taunya ganjil. ganjil. Jika A-nya bilangan non kuadrat, maka fungsi taunya adalah genap. Nah, gitu. Kalau itu lebih mudah untuk dipahami. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya ya, yang kedua. Suatu bilangan kuadrat, jika dibagi 4, maka akan bersisa 0 atau 1. Gitu. Contohnya, 4 itu kalau dibagi 4 bersisa enggak? Enggak, 0. Enggak ya. Jadi 4 dikali 0, 4 dikali 1, sisanya adalah 0. Kalau 9, berarti 4 dikali Bisa 1. Iya, sisanya 1 gitu. 36, 4 dikali 9, sisanya 0. 0. 81 itu 4 dikali 20. 20. Tambah
Satu. Satu. Seperti itu ya. Iya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada soal kedua. Oke. Silahkan Bapak Ibu bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. 5 menit. Silahkan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau jika sudah ada yang mendapatkan hasil, boleh ditulis di kolom komentar saja dulu ya. Ternyata tadi suaranya jadi ribut, jadi kurang kondusif ya, Bapak Ibu. Jadi tulis di kolom komentar saja dulu. Oke, Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang berhasil mendapatkan jawaban? Masih ada waktu 1 menit lagi. Rumus tau. Oke, rumus tau itu seperti itu. Saya tulis di sini saja ya. Kalau dia ganjil berarti genap tambah ganjil-ganjil. Genap tambah ganjil-ganjil, genap tuh, Pak. Kalau Genap, ya maksud saya. Ganjil Genap tambah genap. Ya, genap ganjil. Iya, kalau enggak enggak ganjil. Ganjil juga bisa. Iya. Bisa, betul. Bisa. Ini kuadrat semua ABC-nya, Pak. Oh ya, udah 5 menit. Nilai taunya yang kuadrat. Oh. Tau A, tau B, tau C-nya kuadrat semua. Iya, begitu, Mas. Iya, kuadrat semua. Enggak ya? Iya. Tau A tambah tau B tambah tau C itu bilangan kuadrat. Oh iya. Oh, udah ada yang jawab ya, jawabannya udah. Ada yang jawab 9, 5,
11. Oke. Wah, kecilnya. Oke, kita bahas sama lagi ya, Bapak Ibu. Kita bahas bersama lagi. 5, 11, 9 ya. Itu sementara jawaban. Bapak, Ibu, dan yang ada di YouTube, silahkan bisa ikut mencoba juga ya. Oh, ada 6. Oke. Sekarang, diberikan bilangan asli yang kurang dari 100. Sedemikian sehingga A-nya itu adalah 4B tambah 3, sedangkan B-nya adalah 4C tambah 3. Kalau C-nya ada nggak? C-nya tidak dituliskan sendiri. Dia ada di B. Oke. Sekarang kita coba perhatikan bahwa A dan B jika dibagi 4 bersisa berapa? 3. Artinya dia bilangan apa? Non kuadrat. Kuadrat. Begitu. Ya, non kuadrat. Sehingga nilai dari tahu A dan betul ya, dan tahu B itu genap, betul. Katanya diketahui di soal diketahui tahu A tambah tahu B tambah tahu C itu ganjil. Iya, ganjil. Ganjil dan kuadrat. Tahu C ganjil. Iya, karena mereka ganjil dan kuadrat. Si tahu C-nya tahu C-nya ganjil ya. Betul. Oh iya, ganjil. Betul ya, tahu C ganjil. Nah, kalau tahu C ganjil, akibatnya C bilangan kuadrat. C bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat, betul. Nah, sekarang bilangan kuadrat yang kurang dari 100 apa aja? 4. 9. 1. 9 enggak dong. 1, 5, 11, 9, 11, dan seterusnya ya sampai 81. Betul. Gitu ya. Nah, berarti C-nya tuh kemungkinannya ini loh, 1 sampai 81. Tapi mana sih yang sesuai sama aturannya? kurang dari 100. Betul. Tidak mungkin 81 karena terlalu besar. Ya. Kita coba dari yang paling kecil tadi. Kalau C-nya berapa tadi? 1 ya? C-nya 1. Ya. Kalau C sama dengan 1. Kalau C-nya 1, berarti nilai B-nya 7. Ya. A-nya 31. 31. Pasangannya ada 7, terus 31 ya, A-nya 31, B-nya 1, C-nya 1. Memenuhi ya, Bapak? Memenuhi. Ya. Sekarang kalau C-nya 4. Berarti nilai B berapa? 19. Nilai A 79. Memenuhi nggak ini? Memenuhi ya. 19. Sekarang kalau C-nya 9 ya. Kalau 9 berarti B-nya berapa? Tidak memenuhi itu. 39 ya. A-nya A-nya itu banyak sudah 100 ya. Ya, lebih dari ini 2 tidak memenuhi. Terlalu banyak. Wah, terlalu banyak. Iya. Jadi
Ada berapa pasang? Ini 2. 2 pasang. 2 pasang. Ada pasang. Itu ya jawabannya Bapak Ibu. Oke. Tadi ada yang jawab 2 pasang? Oh iya, mantap. Ada yang betul ya? Keren. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Enggak jelas. Jelas ya? Jelas. Untuk soal ini jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Namanya dicolokan, Mas. Selanjutnya adalah, ini ada trivia lagi. Oke. Setiap faktor positif bilangan yang non kuadrat memiliki pasangan. Yang non kuadrat ya, tidak memiliki pasangan. Tadi kan yang 90 kuadrat ada tuh yang nggak punya pasangan. Pasangannya sama diri sendiri, itu bukan pasangan ya. Kalau sama diri sendiri, kalau di sini dianggapnya gitu. Kita juga kalau berpasangan ya beda-beda, nggak sama diri sendiri kalau kita di dunia berpasangan juga ya. Oke, contohnya 12. 12 ini faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bisa dipasangkan ya, jadi 1, 12, 2 sama 6, 3 sama 4. 3, 4. Tuh. Sekarang kalau kita kalikan semuanya, itu jadi gimana? Ya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kali 12 sama dengan berapa? 12 pangkat 12 pangkat 3. Itu aja ya Pak Ibu. Gini, jelas ya ini, tentang ini jelas. Nah, selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, ada nih hasil kali faktor positif. Oke, jadi misalkan ada N bilangan bulat, hasil kali semua faktor positif N adalah ini. Terlepas dia bilangan kuadrat atau non kuadrat, karena nanti pada akhirnya hasilnya sama. Kayak gitu. Jadi, si bilangan itu sendiri, pangkat, tahu N, pangkat banyaknya faktor positif, dibagi 2, atau ini dalam akar ya. Contohnya pakai 12 lagi aja ya. 12. Teman-teman yang punya anak-anak tuh tolong di-unmute dulu Kak. Ribut sekali tuh. Videonya terputus-putus Pak. Kalau bisa jangan terlalu cepat. Oh, oke. Pelan-pelan aja ya. Sekarang 12. Berapa hasil kali faktor positif dari 12? Ya, kalau pakai caranya tadi ya berarti ya N dipangkatkan oleh kalau dari N itu sendiri dibagi 2. Seperti ini kan ya. N-nya adalah 12. Tadi nilai taunya berapa? 6. Ya? 6, betul. Tinggal dibagi. 6 per 2. Itu 3. Begini ya. 12 pangkat 3. 12 pangkat 3. 12 pangkat 3, betul. Itu jawabannya. Sama ya, sama kayak tadi. Contoh lain, misalkan berapa ya? 24 deh. Jangan 24, salah-salah. 36. Oh, 36. Berapa Bapak Ibu? Coba. 2 pangkat 3 kali 1 berarti 4 kali 2 8. 8 pangkat 8 per 2. 8 pangkat 4. Membaca yang sama yang jadi Berapa? 8 pangkat? 36 pangkat. Bukannya N-nya 36 ya? Iya, N-nya 36. 36 pangkat. Berapa tahunnya, nilai tahunnya? Tahunnya 9. Tahunnya bukannya 7 ya? Tahunnya 9. 6 pangkat 9. 9 per 2. 36 itu berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Oh iya, 2 kali 3 ya.
Jadi berapa nilai tahunnya? 39. 9. Berdua. Berapa hasilnya? 6 pangkat 9. 6 pangkat. Nah, yang kembar ya di sana. Betul ya, seperti ini. Nggak ada satu tidak punya pasangan. 6 kali 6. Berapa? Oke, lanjut ya. Ini sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Soal ketiga. Coba saya kasih waktu 5 menit lagi. Silahkan dikerjakan soal nomor 3 ini. Silahkan. Bapak Ibu yang di YouTube, gimana? Nggak bisa, saya nggak bisa sebenarnya komunikasi sama Bapak Ibu dan ya ada di YouTube, tapi selamat datang saja ya, selamat menyimak. Kalau di YouTube nanti kalau ada penjelasan yang kurang tuh bisa di apa Pak Rifki, ya, kenapa? tolong nanti PPT-nya di-share ya Pak, di grup ya Pak. Oh iya, boleh. Nanti saya share karena ada sedikit oleh-oleh buat Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah ada yang mendapatkan jawaban, silakan bisa ditulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Ada 72. Oke. Tidak usah takut menjawab ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Tadi juga saya ada salah ya. Jadi nggak usah malu-malu. Kalau salah kita belajar bareng-bareng. Kok 35? 172. 170. 270. Wih, 180. 4. Oke, boleh silakan kalau misalkan terkendala di Zoom boleh pindah ke YouTube. 120, 320. Oke, terus 1. Oke. Satu menit lagi, Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan waktunya. Kayak lagi ujian aja. Tenang aja Bapak Ibu, santai saja. Tidak wajib kok sampai beres. 32, 20, 153. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. 45. 45. Oke, ada 44 tadi. Ini 16.200. Oke ya, sudah habis waktunya. Kita bahas bersama-sama seperti biasa. Oke, kali ini cukup banyak beragam ya jawabannya. Nah, bagus, berarti Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini dengan baik. Saya sangat mengapresiasi karena Bapak Ibu pasti tadi siang mungkin bekerja dari pagi ya sampai siang, mungkin sampai sore, dan malamnya kita masih belajar ya, menuntut ilmu. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap
partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga ini semua bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pembahasannya. Oke, misalkan bilangan n ini faktor positif, faktorisasi primanya 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Dengan A, B-nya adalah bilangan asli. Sekarang, kalau ini diketahui nih. Sebentar ya. Untuk soal yang ini, diketahui jika hasil kali semua faktor positif dari N adalah 12 pangkat 90. Berapakah nilai A dikali B? Jadi kita mencari nilai dari pangkatnya. Oke. Kita cek bersama-sama. Berdasarkan teorema, berdasarkan teorema tadi ya, didapat teorema itu N pangkat tau N. sama dengan 12 pangkat, bagi 2-nya belum ya. Begini. Kita tahu bentuk N-nya apa. Bentuk N-nya adalah 2 pangkat A, 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Itu ya. Ketiga-tiga ini. Oke. Dipangkatkan. Nah, tahu N-nya berapa? Tahu N. 12. A tambah 1. Nah, A tambah 1 ya. Tuh, A tambah 1. Karena B kita tambah tidak 1. Betul, B tambah 1. B tambah 1 per 2 ya. Aduh, ini hilang. B tambah 1. Gitu. Sama dengan 12 pangkat 90. Ya, ini tinggal dijabarkan saja ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2. A ya. A dikali A tambah 1. Tuh. B tambah 1. Ini dibagi 2. Yang B ya serupa yang B. Yang B itu yang B. Yang 3 maksudnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini per 2 juga ya. Sama dengan 12 pangkat 90. Nah, 12 itu bisa kita ubah kan jadi bentuk perkalian 2 dan 3. 2 kali pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat 1. Kali 3. Betul. Poin gitu ya. Tahu ini bisa jadi 2 pangkat? Oh, berarti disamakan. 180 ya. 2 pangkat 180, 3 pangkat 90. 3 pangkat 90. Tuh, ini kok lagi. 3 pangkat 90. Nah, Ini ya, webinar. sama ya. Jadi Ya, kita lihat aja ya. 2 sama 2. 3 dan 3 seperti itu. Ya udah tinggal tulis aja pangkatnya. Kebanyakan. Ini sama dengan 180. 180. 180. 180. Dan yang B-nya sama dengan 90. Ya, tuh. Oke, sederhanakan lagi. Jadi berapa nih? 2 pindah ruas. Bukan pindah ruas ya. Tergantung penyebutannya. Tapi saya biasanya nggak nyebut pindah ruas. Iya. Tapi kali silang ya. Kali silang. 360. 360. Dan berapa? 180. 180. Sampai sini bagaimana lagi? Kalau kita perhatikan, ini tuh bentuknya ya hampir sama. Kayaknya hampir sama, betul ya, hampir sama. Ya udah kita bagi aja ya.
Bagi A saja tambah keduanya. 1. A per B sama Iya. dengan 2. Iya, betul. Betul. A dibagi B Sama dengan 2. Tahu nih, jadi A sama dengan 2B. Oke. Begini ya. Substitusikan. Betul. Tinggal disubstitusi aja. Kita Nah, substitusikan. Misalkan kita substitusikan A ke sama dengan persamaan yang 180 aja ya. Nah, ini mana kursornya? Nah, boleh. kita substitusi ke sini. Boleh. Tadi yang disubstitusi adalah nilai A ya. Oke, berarti ini B dikali 2B. 2B kali B tambah 1. B tambah B plus 1. betul. Dengan 180. Oke. Ini bisa dicari ya. Bebas menggunakan cara apapun itu. Yang penting ketemu jawabannya. Nah, nanti hasilnya adalah ini siapa ya ini? Oke, di mute dulu ya. Nah, nanti dapat nilai B itu adalah 4. Seperti ini. Ini siapa ini? Oke, kalau B-nya 4, nanti A-nya berapa? Oh ya, mohon maaf, sebentar ya. Kalau B-nya 4, berarti nilai A adalah 8. Seperti itu. Artinya, A dikali B sama dengan? A kali B 8 kan A 3. kali B berarti 32. 32. Betul ya, 32. Seperti itu Bapak Ibu ya, 32. Ah, tadi ada yang jawab 32? Ada ya? Ya. Oke, bagus. Berarti ya, meskipun jawabannya bervariasi, itu berarti kita semua belajar. Bagus. 32. Sampai sini, ada yang bertanyakan dulu Bapak Ibu? Sebentar. Bentar, ini siapa ya? Tunggu sebentar. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh, B sama dengan 4 itu sama A sama dengan 8 itu dapat di mana itu, Pak? Oke, jadi ini dikalikan saja dulu. Dikalikan. Terus 180-nya nanti pindah ruas. Difaktorkan nanti. Ya, nanti tinggal difaktorkan. Gitu. Nanti dapat ya gitu, faktor. Cara pemfaktoran itu salah satu cara. Seperti itu dapat ya. B, Pak ya? B Ya, sama dengan 4. Betul, B sama 4. Seperti itu. Yang A itu dapat 8 tuh? Nah, yang A itu dapat dari sini persamaan tadi yang kita buat. Nah. Oh iya. Oke. Oke ya. Iya, Pak. Ya, sip. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bapak Boleh balik ke gambar sebelumnya nggak Pak? Ke layar Boleh. sebelumnya pengen capture. Nah ya. Boleh. Kenapa Ibu? Ada apa di slide sebelumnya? Nanti share, Pak ya. Ini Pak, materi ini. Nah. Baik. Nanti akan di-share. Pak, jangan lupa. Paham, tapi butuh proses, Pak. Iya, untuk belajar. Memahami ulang. Benar, memahami ulang. Betul. Bagus. Karena ya kita kalau ingin bisa ya harus banyak belajar. Banyak belajar, benar. Oke, itu Pak. Sampai larut malam gini juga ya. A per B sama dengan 2 dapat dari mana, juga di sekolah. A per B sama dengan 2 dapat dari mana, Pak? Dari sini, Bapak. Jadi persamaan yang kiri ini
dibagi persamaan yang kanan. Nah, mereka ini kan sama ininya, A+1, B+1, A+1 dan B+1 itu saling membagi. Coret berarti Pak ya? Iya, betul. Coret 360 dibagi 100. Dibagi 160. Tinggal 2 ya. Betul, ya. Oke. Udah ya, kita next ke slide berikutnya. Iya Pak. Nah, ada yang namanya fungsi sigma. Banyaknya fungsi nih. Ini cuma penamaan aja sih Pak. Fungsi sigma ini sigma kecil ya, dari huruf Yunani juga sigma kecil. Kalau di statistika mungkin ini jadi standar deviasi atau di apa gitu ya. Standar deviasi ya. Ya, itu di statistika ya. Nah, fungsi sigma itu buat apa sih sebenarnya? Tadi kan kita udah belajar tentang banyaknya faktor positif. Terus ada juga perkalian faktor positif. Nah, fungsi sigma itu ya penjumlahan faktor positifnya. Gitu, penjumlahannya sih. Kalau sigma besar juga, notasi sigma besar itu buat penjumlahan juga ya. Nah, ini sigma kecil di sini dipakai untuk penjumlahan. Oke, ini notasi faktorisasi prima. Ini P-nya tuh prima. Nah, maka hasil penjumlahan faktor positif, nah maksudnya apa sih penjumlahan faktor positif? Jadi kayak gini, Bapak Ibu. 12. Oke, boleh 12. 12. Boleh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 12. Oh, enggak ada. Nah. Sigma ya tadi, sigma. Dari 12. 12 itu 8. Oh, bentar. Jangan langsung sini. 12 itu tadi kita tulis faktorisasi primanya dulu ya. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3 ini. Nah, sekarang banyaknya faktor positif dari 12 itu tadi ada 6 ya. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Iya, betul. Gini. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan ya 1 tambah 2 tambah 3 dan 3 tambah seterusnya. Gitu ya, seterusnya. Nah, kalau angkanya kecil kayak gini itu kan mudah ya. Tapi kalau misalkan kita udah dapat angka yang sangat besar, ya mungkin memakan banyak waktu. Susah sih enggak ya, cuman malas aja kita ngerjain. Kalau kita perhatikan ya, 1 itu bentuknya adalah 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0. 0. Tuh. Terus 2 itu 2 pangkat 1. 3 pangkat 0. Pangkat 0. Terus 3 pangkat 1. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 3 pangkat 1. Tuh, ya. Dan seterusnya aja ya langsung. 12 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 1. Betul. Nah, ini tuh nanti difaktorkan aja. Nanti hasilnya adalah seperti ini. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2. Sekarang yang 3. 3 pangkat 0. 3 pangkat 1. Oke, 3 pangkat 1. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya polanya. Iya. Ini dihitung menggunakan rumus apa nih? Barisan deret ya? Deret geometri. Deret geometri. Ya, yang 3 juga ini geometri meskipun ini singkat ya. Kalau deret geometri itu kan 2 ya, 1 ya. Iya. 2 dibagi 2. 1. Nah, 2 pangkat 2 berapa? Cuma 2. Masa 2? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Suku ya. 2 pangkat 3. Dikurangi 1. Yang bawahnya 2. 1. Kurang 1.
2 kurang 1 Kurang ya. 1. Karena rasionya 2 ya. Iya. Kurang 1. Nah, yang ini juga sama. Tapi ini 3 pangkat 3/2 2 kurangi 1. dikurang 1. Berarti 3 kurang 1. Oke. Ini apa ini? Oke, ini dihitung menggunakan Deret geometri. Deret geometri. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah berapa kalau dijumlahkan? 8 kurang 1 28. 8 ya, 7 kali 4. Ya, 28. Ya, betul. Kayak gitu ya. Nah, maka dari itu tadi ditulisnya rumusnya kayak gini. Yang maksudnya adalah tadi bilangan prima yang pertama. Rifki tulis di sebelahnya. Nah, ini ya. Jadi maksudnya adalah seperti tadi. Bilangan prima yang pertama itu 2 kan tadi. Nah, pangkatnya tuh tambah 1 karena di sini dia mulainya dari 0. Padahal ini ada 3 suku gitu. Jadi makanya jadi 3. Kayak gitu. Bentuknya seperti ini. Kalau mau disingkat bisa pakai notasi sigma yang tadi, notasi produk ya, seperti itu. Sampai sini apakah jelas Bapak Ibu? Untuk sementara jelas. Jelas ya, masih mudah. Oke, mohon maaf kalau nanti soalnya beda sama contoh ya. Sama seperti yang dirasakan anak-anak katanya. Iya, contohnya Oke. Ini dia contoh soalnya. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, maaf, mungkin 3 menit saja ya karena udah cukup larut. Jadi 3 menit saja ya sampai 8.50 waktu Indonesia Barat. Pak, boleh minta tolong layar sebelumnya. Lupa tadi rumusnya belum dicatat. Mohon maaf. Oh, boleh. Oke, soalnya jangan lupa dicatat ya Bapak Ibu. Ampun. Terima kasih. Nah, sebentar ya. Mana? Ini nih, yang ini. Nah, ini. Oke. Lama-lama juga nanti bakal terbiasa dengan rumusnya. Apakah sudah ada yang dapat jawaban? Untuk soal yang ini saya kasih dulu dikit deh. Untuk soal yang ini jawabannya ribuan. Oh, ada yang jawab 30. Masih kurang tepat ya untuk 30. Nah, ya bayangkan saja. Faktor positif yang genap dari 90 kuadrat gitu. Tadi aja faktor positifnya ada 45, faktor positifnya ada 45. Nah, yang genapnya tuh ada berapa? Ya, masa nilainya kecil? Seperti itu ya. 1 menit lagi. Wih, 26.257. Oke, bagus. Oke. 26257. 26257. Oke, bagus. Oke, udah 8.50. Kita bahas bersama-sama ya. 26257. Oke. Kita cek apakah betul.
Itu betul. Faktor positif faktorisasi prima dari 90 kuadrat itu tadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 4, 5 pangkat 5/2. Berarti jumlah oke. Sigma dari 90 kuadrat itu adalah ya 2 maksudnya 2 pangkat 0 2 pangkat 2 pangkat tambah 3 kurang 2 ya ini yang 2. Terus nanti ada juga yang 3 ya. 3 dimulai dari 0 sampai 3 pangkat 4 ya, begini. Terus yang 5 juga 5 pangkat 0 sampai 5 pangkat 2 ya. Kayak gitu. Oke, ini 2 pangkat 2. Nah, ini bisa jadi kayak seperti ini ya. Nah, kalau ini kan semua faktor positif ya. Semua faktor positif. Yang kita inginkan, mohon maaf ini saya mute dulu ya karena suaranya agak sedikit mengganggu. Oke. Yang diinginkan adalah yang genap. Kalau genap, berarti kan kita mau yang apa ya? Kita ingin sesuatu yang genap. Nah, untuk kalau kita lihat ya, si faktorisasi prima itu kan 2 pangkat A, 2 pangkat A, pangkat A, 3 pangkat B misalkan ya, 5 pangkat C. Gini. Si 3 dan 5 ini kalau dipangkatkan berapapun hasilnya apa? Hasilnya ganjil. Ya kan? Untuk 3 dan 5 ini. Jadi ini ganjil, ya kan? Mereka berdua ini, kami berdua ganjil. Ini ganjil ya, masih ganjil. Biar genap, berarti yang memutuskan dia genap ada di si 2 ini. 2 ini yang membiarkan mereka genap atau ganjil. Nah, tapi nggak semua 2 membiarkan mereka, tidak semua 2 membuat mereka genap gitu perkaliannya. Ya, 2 mana saja yang membuat mereka genap? Yaitu hanya 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ya kan? Kalau 2 pangkat 0 itu kan 1. Dan dia ganjil. Jadi nggak bisa. Nah, makanya kita ya hilangkan saja si 2 pangkat 0-nya. Gitu. Sorry. Maka ini kita hapus ya 2 pangkat 0-nya. Ganti sama 2 pangkat 1. Gini ya Bapak Ibu. Nah, suku yang pertama itu hasilnya adalah 5. Suku yang kedua ya itu hitungnya berarti 3 pangkat 5 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, selanjutnya 5 pangkat 3 kurang 1 kan dibagi terus dibagi 5 kurang 1.
Nah, nanti hasilnya adalah 5. Oh ya, tinggal dikali saja, ini bisa pakai cara apapun itu untuk menghitungnya. Nanti hasilnya adalah 18.600. Kenapa pangkat nolnya dibuang? Oke, kenapa ya? Jadi seperti ini. Oke. Kenapa dia dibuang? Bentuk faktor dari 90 kuadrat itu kan adalah apa namanya, 2 pangkat H, 3 pangkat B, terus 5 pangkat C. Nah, sekarang bilangan faktor genap itu didapat kalau 2-nya genap juga. Jadi kayak gini misalkan. Perhatikan bahwa ini adalah ganjil ya. Ganjil. 3 pangkat berapapun hasilnya ganjil, 5 pangkat berapapun hasilnya ganjil. Nah, biar dia jadi genap, dia harus dikali 2 atau 4. Gitu ya. Maka perlu dikali 2 atau 4. Nah, 2 dan 4 itu dapat dari mana? Dia dapat dari si faktornya ya. Didapat dari 2 pangkat A ini. Gitu ya. Didapat dari A ini. Oke. Nah, ini ya didapat dari situ. Makanya, jadi 2 pangkat 0 itu dibuang. Nah, sorry ya, ini tadi salah ya. Bukan 5 harusnya. 2 tambah 4 itu harusnya 6. Sorry. Nah, nanti ini bisa dihitung lagi saja ya nanti jawabannya. Sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bapak dan Ibu semuanya. Ada? Apakah ada? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini udah hampir jam 9. Oke, ada yang namanya fungsi V Euler ya. Nah, ini notasi V. Nah, fungsi ini menghitung banyaknya bilangan positif yang kurang dari dan relatif prima. Kurang dari dan relatif prima dari suatu bilangan. Contohnya Pi dari 12. Nah, Pi dari 12. Oke. Sekarang kita cek. Bilangan bulat positif yang kurang dari 12 itu apa saja? Bilangan bulat yang kurang dari 12 yaitu 1, 2, 3 sampai terus 11. 11, betul. 11. Nah, yang relatif prima itu berapa aja? 3. Relatif prima 2, 3, 5, 7, 11. Yang prima 2, 3, 5, 7, 11. Relatif prima. Oke, relatif prima. Bapak Ibu mengenal apa itu yang disebut relatif prima? Belum. Oke, jadi seperti ini. Relatif prima itu saya kasih contoh saja. Jadi suatu bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika FPB dari A dan B itu sama dengan 1. Gitu ya. FPB
faktornya 1. Seperti itu. Nah, maka mana saja yang FPB-nya 1? Kalau ya jelas ya, berarti di antara ini berarti 1 relatif prima dengan 12. Terus 2 Ada bilangan dua tidak, asli yang ya. berurutan. 5. 1, 3 ya, 5, 5 7 7, 11 dan 11. Ini ya, ada 5. Begitu. Itu relatif primanya. Oke. Pak, kayaknya 3 nggak masuk. 3, oh ya, sorry. 3 tidak masuk ya, karena ya FPB-nya 3 nanti. Kayak 1, 5, 7, 11 ya. Begitu. Nah, ini nanti ada rumus cepatnya gitu. Jadi langsung saja ada yang namanya rumus cepatnya. Rumus cepatnya itu seperti ini. Ya, slide. Notasinya mulai dari notasi ya. Jadi langsung aja ke rumusnya. Nah, gini. Jadi N itu sama dengan N dikali 1 dikurangi 1 per faktor prima pertama, terus 1 dikurangi 1 per faktor prima yang kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang tadi, yang 12 itu, sorry sebentar ya. Nah, yang 12 itu, ya udah, jadi 12, 1 dikurangi 1 per berapa? Bilangan prima pertama itu adalah 2 ya. 2. Iya. Terus dikali 1 kurang 1 per berapa ya? Bilangan prima kedua? 1/3. 3 ya. Udah, itu saja ya. Dia cuma punya 2 faktor prima. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 4. Kayak gitu. Sampai sini mengerti? Jelas Bapak Ibu? Jelas ya, karena masih udah. Oke, selanjutnya. Nah, ini soal terakhir. Nah, soal terakhir. Nah, di sini Rifki mengambil soal dari Stanford Mathematics Tournament tahun 2021. Awalnya Rifki mau cari soal IMO, cuman berkaca dari sebelumnya, dari pertemuan pertama itu membutuhkan banyak waktu untuk membahas satu soal saja. Jadi di sini Rifki cari soal alternatif lainnya yang sekiranya bisa dibahas dengan lebih singkat, seperti itu Bapak Ibu ya. Kayak karena sudah pukul 9 ya di waktu Indonesia Timur, mungkin udah berapa nih? 11 ya, jam 11 di Indonesia. Iya, sudah jam 11. Jam 11. Oke, semangat ya Bapak, Ibu. Sebentar lagi kita selesai. Jadi kita bahas. Ngantuk Pak. Aduh, iya, aduh, malu saya juga sebenarnya udah ngantuk nih. Padahal masih jam 9 di sini. Berusaha untuk tahan diri biar supaya bisa dapat ilmunya. Ya. Amin. Tetap semangat Pak, Bapak Ibu tetap semangat kita. Ayo semangat. Ya, kita bahas nih soal internasional. Siapa tahu nanti kita bisa share ke anak murid kita. Anak didik kita ya. Iya, nanti Bapak Ibu udah bahas soal-soal keren. Oke, kita bahas ya. Suatu bilangan bulat positif N memiliki 4 faktor positif. Sedemikian sehingga sigma N-nya 112. Sigma N itu apa tadi? Jumlah faktor positifnya. Nah, sekarang banyak faktor positif yang kurang dari dan relatif prima terhadap N itu adalah 1932. Nah, yang ditanya adalah hitunglah hasil penjumlahan semua faktor positif N selain dari N itu sendiri. Jadi kita hitung jumlahkan semua faktor positif dari N selain N itu sendiri. Contohnya tadi 12. 12 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 4, 6, dan 12. Betul, seperti itu. Nah, kita jumlahkan. Nah, si 12-nya dipisah, nggak usah dijumlahkan. Itu disebut dengan proper divisor. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Sekarang kita kerjakan ya.
Bentar. Diketahui N memiliki 4 faktor positif. Begini ya. 4 faktor positif. Maka N itu berbentuk apa? Berbentuk atau faktorisasi prima itu gini. N sama dengan P pangkat 3 atau N sama dengan P dikali Q. Dan P dan Q prima berbeda. Gini. Oke, kebayang ya? Kenapa N-nya P pangkat 3? Karena ada 4 faktor positifnya. Berarti faktor itu ada P pangkat 0, P pangkat 1, P pangkat 2, P pangkat 3. Ada 4. Terus PQ juga sama ya. Tadi. Jadi ada kombinasinya ada 4. Gitu. Kasusnya pertama. Misalkan N itu sama dengan P pangkat 3. Gini. Kita pilih yang N pangkat 3 dulu. P pangkat 3 gitu. Perhatikan bahwa si N ini dia kurang dari sigma. Dan dia itu kurang dari apa? Kurang dari si P. P dari itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sigma dari N itu rumusnya apa tadi? Itu adalah N 1 dikurangi 1 per P. Ini. Itu karena bilangan primanya 1. Jadi ya udah 1 min 1 per P. Gitu aja ya. Nah, N-nya dimasukkan yaitu P pangkat 3. Dikali 1 min 1 per P. P ya, gini. Oke, ini kalau dikalikan ya jelas. Dia itu bakal kurang dari, dia itu bakal lebih dari, dia itu bakal lebih dari si P pangkat 3 itu sendiri ya, atau N. Nah, jadi betul ya, si N ini kurang dari sigma N ya. N itu kurang dari sigma N gitu. Yang kedua. Salah ya? Salah rumus ya? Sorry. Mohon maaf. Waduh. Penuh konsentrasi, saya juga tidak berkonsentrasi nih sepertinya. Ini harusnya P ya. Sorry. Mohon maaf. Udah malam. Aduh, mohon maaf ya. P dari N. Sorry. Ini kebalik. Nih. Nah, yang kedua itu sigma N. Nah, sigma ini belum sigma N. Sebenarnya sigma N ini ya tinggal dihitung aja. Sigma N itu tadi gimana? Pakai karena cuma 1 kurang 1 P kurang 1. Gini. Berarti nanti ini hasilnya adalah P pangkat 3 ditambah P kuadrat dan seterusnya. Dan jelas ini lebih dari P pangkat 3. Gitu ya. Ini sebenarnya. Makanya mereka seperti mendapat persamaan kayak gini. Seperti ini. Oke ya. Selanjutnya. Oke. Tadi kan udah dapat tuh. Kalau nilai P dari N itu dia kurang dari N, kurang dari sigma. Yang tadi ya. Sigma N itu berapa sih? Yaitu adalah 2112. 112.
Dan N itu berbentuk P pangkat 3. Nah, sekarang ada gak sih bilangan pangkat 3 yang mendekati 2112? Ada, yaitu adalah 2197. Ini adalah 13 pangkat 3. Nah, kita lakukan yang sama terhadap si Pi. Pi ini tadi adalah Pi ini adalah salah. Pi adalah 1932. Ada gak sih bilangan pangkat 3 yang mendekati ini? Ada, yaitu adalah 1131. Dan ini adalah 11 pangkat 3. Gitu. Nah, kalau kita sederhanakan, nanti 11 pangkat 3 kurang dari P pangkat 3 kurang dari 13 pangkat 3. Akibatnya apa nih? Berarti 11 kurang dari P kurang dari 13. P kan prima. Ada nggak P yang bilangan prima yang lebih dari 11 kurang dari 13? Tidak ada ya. Berarti nggak ada ya. Nggak ada yang memenuhi. Berarti kesimpulannya, oh ya, 1331, mohon maaf ya. Ini. Kesimpulannya, N itu nggak bisa bentuknya P pangkat 3. Gini. Karena nggak ada nilai P yang memenuhi. Gitu. Jadi kita masuk ke case yang kedua. Misalkan N sama dengan P kali Q. Gini. Nih, gampang ya. Sigma dari N itu berapa? Sigma. Jumlahkan suku-sukunya. Berarti suku yang pertama jelas adalah 1. Yang kedua P. Yang ketiga Q. Yang keempat adalah PQ. Jadi. Terus nilai Pi. Nah, nilai Pi itu adalah N dikali 1 min 1 per P. Ini pakai rumus aja ya. 1 min 1 per Q. Begini. Nanti ini hasilnya adalah PQ dikurangi P dikurangi Q tambah 1. Gitu ya. Yang kita cari adalah penjumlahan proper divisor-nya. Yaitu ya proper divisor dari N itu adalah 1 tambah P tambah Q. Gitu. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari ini aja langsung. Kita manfaatkan nilai yang udah ada, yaitu sigma dari N dikurangi Pi dari N dibagi 2 ditambah 1. Ini nanti hasilnya adalah 2112 dikurangi 1932 per 2 tambah 1. Hasilnya adalah 91. Seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk soal yang kita bahas ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Udah malam ya. Jadi mungkin saya kurang fokus, Bapak Ibu juga kurang fokus ya. Mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Oke, mungkin nanti bisa dilihat lagi saja si Zoom ini nanti di YouTube. Mungkin bisa diulang-ulangi saja. Jadi kita selanjutkan dulu. Oke. Nah, itu tadi soal terakhir. Nah, untuk latihan, nah Devi sekarang sudah ada nih soal latihan. Ini nanti bisa Bapak dan Ibu kerjakan kalau sedang santai gitu di rumah.
bisa dikerjakan, ini bisa diskusi juga dengan Bapak Ibu dan teman-temannya dan rekan-rekannya, silakan saja. Dan ada satu soal yang spesial. Nah, Rifki udah menyiapkan ini soal IMO. Ini diambil dari bukan soal IMO yang dipilih, tapi dari buku shortlist problemnya. Jadi mereka itu buat beberapa soal yang berpotensi untuk dijadikan soal olimpiadenya, untuk olimpiadenya. Nah, ini adalah salah satu soal meskipun tidak dipilih gitu. Tidak akan dibahas di sini karena sudah sangat larut malam. Jadi di sini Rifki hanya membuat suatu panduan pengisian. Jadi Rifki sudah mengerjakan soalnya. Nah, soalnya itu berdasarkan jawaban resmi pihak IMO-nya. Jadi di sini Rifki hanya, ini disclaimer dulu ya, jadi Rifki hanya menerjemahkan dengan gaya bahasa Rifki dan dengan sedikit memberikan penjelasan-penjelasan. Nanti ada titik-titiknya, silahkan Bapak Ibu bisa kerjakan. Contohnya, Rifki kasih lihat, ini disclaimer-nya tolong dibaca dulu Bapak Ibu, nanti pesan saya dibaca dulu saja ini disclaimer-nya. Nah, misalkan ini nih, ini ada pendahuluannya untuk bagaimana sih gambaran soal tersebut. Terus, nah ini baru bagian pembuktiannya. Nanti ada ini titik-titik kayak gini. Silakan nanti Bapak Ibu kerjakan. Ya. Kalau Bapak Ibu mau, saya tidak mewajibkan. Itu tergantung kita sendiri. Terus ini juga ada. Kenapa sih dipilih ini? Coba rasionalisasinya apa? Ini berdasarkan soal IMO-nya ya. Jadi ya seperti itu. Ini kenapa ini seperti ini gitu. Berapa titik-titiknya, berapa sigma dari BI, gitu. Terus ini ada materi himpunan dan lain-lain. Jadi soal IMO di sini tidak sesimpel yang tidak sesimpel materinya. Materinya mungkin terdiri dari beberapa materi soal IMO. Gitu. Jadi tidak cukup dengan yang sebelumnya dipaparkan. Perlu konsep-konsep lain. Kayak gitu. Dan terakhir ya, ini bukan titik-titik yang perlu dijawab, ini cuman cuman penanda saja kalau ini tuh sudah terbukti. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin titik-titik ini. Ini bukan untuk dijawab ya. Ini tulisan QID ya, Quadrat Demonstrandum. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ya. Sudah ada di ujung materi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua setelah mengikuti webinar 3 kali ini. Mohon maaf mungkin karena terdapat banyak kesalahan. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih tadi juga sudah mengoreksi saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan Bapak Ibu semuanya. Saya harap dengan apa yang kita pelajari bersama-sama ini bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Semoga kita juga bisa meningkatkan level peserta didik kita semua. Siapa tahu nanti kalau kita udah terbiasa mengerjakan soal IMO nih, kita punya nih nanti siswa kita mewakili Indonesia gitu di Olimpiade itu. Amin. Seperti itu. Amin ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau mau menghubungi bisa ke email ya rifki123@gmail.com atau LinkedIn juga ada Rifki Nugraha. Ke IG nanti nge-tag mention Rifki di Instagram story atau mau ke sini rumah Rifki ada di Jakarta Selatan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Mas Rifki, ya, bisa ke Flores juga ya. Oke, insya Allah. Semoga dikasih rezeki untuk sana.